Saudara, sejumlah rumah dan jalan di Desa Waibura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih tertimbun material banjir bandang. Minimnya alat berat membuat proses evakuasi material lumpur terhambat. Aktivitas warga desa di Desa Waibura, Flores Timur masih terhambat karena material lumpur dan batu masih menutupi akses jalan di rumah mereka. Material lumpur dan batu yang terbawa saat banjir bandang belum dapat dievakuasi karena minimnya alat berat. Saat ini 3 unit alat berat untuk membantu proses evakuasi karena jembatan penghubung antar kecamatan juga putus total sehingga mobilisasi terbatas. Jalan yang tertutup lumpur juga membuat distribusi bantuan ke wilayah Flores Timur terhambat. Ya. 5.000 paket bantuan sosial dari Istana Kepresidenan tiba di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini dibawa dengan pesawat Hercules Skadron 32 milik TNI Angkatan Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 5.000 paket bantuan sosial ini akan didistribusikan ke sejumlah daerah terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi lokasi banjir bandang di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Menteri Sosial Risma didampingi Bupati Flores Timur Anton Hajon meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kelurahan Waiwerang. Mensos memerintahkan untuk segera membangun posko dan dapur umum bagi kelancaran logistik para pengungsi. Mensos Risma meninjau langsung Puskesmas Waiwerang serta memantau logistik makanan dan dapur umum yang disediakan di kantor Camat Adonara Timur. Menteri Risma sendiri memerintahkan tim Tagana untuk membangun 8 posko pengungsian terpusat dan dapur umum sehingga bisa melayani para pengungsi. Hingga saat ini banyak pengungsi yang belum dipusatkan di titik-titik pengungsian sehingga menyulitkan pendataan dan distribusi logistik. Makanya saya minta 8 dapur umum. Ya, oke. Sekarang Arifan sama Bapak survei lokasi yang nggak ada tempatnya tenda untuk dapur umum, pasang tenda di situ. Tagana ngikut. Tagana mulai bagi 20 orang di 8 titik. Oke. Setelah itu barang makanan dibawa ke 8 titik itu. Ya, untuk dimasak. Oke. Ya. Oke, nanti setelah itu kita bicara untuk pakaian. Ini kerjakan dulu. Kepala BNPB Doni Monardo juga mengunjungi lokasi terdampak banjir bandang di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB mengunjungi korban bencana banjir bandang yang dirawat di rumah sakit. Doni Monardo juga mengunjungi lokasi pengungsian dan dapur umum di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dari data yang dirilis BNPB pagi tadi, hingga saat ini korban meninggal akibat bencana banjir bandang yang terjadi di NTT sebanyak 128 orang. Sementara itu, korban hilang mencapai 72 orang. Masak di sini. Baru dibagi. Untuk 30. Iya. Sekali masak berapa orang? Berapa bungkus? Jumlah seluruhnya untuk 3 posko itu 300. 300. Berarti 300 bungkus. 3 bungkus ya. Ada kesulitan nggak? Banyak ada Bang. Penangkasan ya. Selain mengunjungi pengungsian, Kepala BNPB Doni Monardo bersama Wakil Gubernur NTT Yosef Naesoi juga meninjau lokasi terdampak gempa terparah di Kabupaten Lembata, yakni Desa Lewotolok. Lokasi desa yang sulit membuat proses evakuasi masih terkendala minimnya alat berat, sehingga proses evakuasi masih dilakukan secara manual bersama warga. Dari data yang dirilis BNPB,
Hingga saat ini korban meninggal akibat banjir bandang yang terjadi di NTT sebanyak 86 orang. Sementara itu korban hilang mencapai 98 orang. Saudara, kondisi terkini dari lokasi terdampak banjir bandang di NTT, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Citos Natun yang berada di Adonara dan juga ada Francisco Donasiano yang memantau distribusi bantuan dari Presiden di Maumere. Kita ke Citos terlebih dahulu. Selamat sore, Citos. Ada instruksi dari Presiden soal pembukaan akses jalan yang terputus. Sejauh mana progresnya, Citos? Baik, selamat sore Rahmat dan juga saudara. Memang hingga saat ini akses jalan di lokasi yang terdampak banjir bandang pada minggu dini hari kemarin sangat cukup memprihatinkan karena hingga sampai hari ini belum ada upaya untuk membersihkan material lumpur yang tingginya antara 30 hingga 40 cm. Dengan kondisi ini tentu memberatkan para warga yang akan melintas dan juga mobilisasi barang bantuan yang akan dibawa ke salah satu desa yang juga terdampak parah terkena banjir bandang ini. Memang sampai saat ini baru ada 3 alat berat yang disiapkan oleh Pemkab Flores Timur untuk membantu melakukan pembersihan material-material lumpur yang masih sampai saat ini masih ada di jalan-jalan umum serta di rumah-rumah warga. Sampai saat ini kendala yang dihadapi adalah tidak memadainya alat berat untuk melakukan penggusuran karena untuk mengangkut alat berat dari kota Larantuka hingga ke Pulau Adonara ini membutuhkan alat angkut yang cukup memadai. Namun hingga saat ini belum bisa dilakukan hal itu. Untuk lebih jelasnya kita dengar saja pernyataan dari Bupati Flores Timur Antonius GG Hajon. Yang paling dibutuhkan sekarang ini alat berat. Ya. Dan alat berat ini yang kondisinya kita sudah minta sejak kita cari sejak hari pertama. Tetapi kita semua tahu bencana ini menyebabkan juga terputusnya beberapa jalan ya, sehingga kita tidak bisa koordinasi dengan baik. Kemudian laut tidak bersahabat, sehingga kita tidak punya alat untuk mengangkut ya alat berat dari Flores Timur ke Adonara ke pulau ya. Bapak Jadi keterbatasan peralatan di sini itu yang pertama, yang kedua akomodasi ya, terputusnya beberapa akses jalan. Dan Rahmat dan saudara, selain akses transportasi dan juga jalan yang masih terhambat lumpur, akses untuk menuju ke desa-desa yang terdampak juga memang sampai saat ini belum terbuka dengan benar, sehingga upaya untuk melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang masih tertimbun lumpur memang kesulitan untuk dilakukan. Selain itu juga akses untuk melakukan penyaluran bantuan yang sudah dikirimkan oleh pemerintah pusat yang sudah sampai di Pulau Adonara, namun masih kesulitan untuk menyalurkan ke titik pengungsian di sana. Rahmat. Baik, akses jalan di Adonara masih terputus, masih menunggu alat berat yang cukup di sana untuk bisa membuka akses jalan. Bagaimana untuk penyaluran bantuan? Kita sapa jurnalis Kompas TV, Francisco yang berada di Maumere. Sisko, bantuan dari Presiden sudah tiba di Maumere, jadi nanti skenario-nya bagaimana distribusi? Karena jalan di Adonara terputus, Sisko. Ya, Ibrahim dan juga saudara, selamat petang. Untuk proses pendistribusian sendiri nantinya akan dibawa dulu dari Bandara Franseda menuju ke Larantuka. Lalu nanti setiba di Larantuka akan dilakukan penyeberangan ke Pelabuhan Warang. Kalau kami memantau juga sebenarnya untuk proses pendistribusian ini dari pihak dari Istana Kepresidenan sendiri memberikan setidaknya bantuan untuk sembako, yaitu bahan makanan, yaitu sebanyak 5.000 paket sembako yang diantarkan atau diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 8 pagi waktu
Indonesia Barat tadi dan tiba di Bandara Franseda Maumere sekitar pukul 12:30 siang waktu setempat atau waktu Indonesia Tengah. Kalau kami mantau memang kalau di Maumere sendiri merupakan lokasi yang tidak cukup terdampak akibat adanya cuaca buruk. Tapi kami juga sempat menanyakan juga kepada warga sekitar bahwa sejak hari Kamis yang lalu hingga pada hari ini kalau Anda dapat memantau visual terkini, cuacanya baru cerah baru pada hari ini sebenarnya Ibrahim dan juga saudara, sehingga kemarin saja Kepala BNPB yaitu Doni Monardo tidak bisa melanjutkan perjalanan udara dari Bandara Franseda setelah melakukan pengisian kembali bahan bakar pesawatnya seperti itu, sehingga harus menempuh jalur darat. Jalur darat sendiri sebenarnya Ibrahim membutuhkan waktu setidaknya dari Bandara Franseda menuju Larantuka itu selama atau berdurasi 3 sampai 3,5 jam. Nantinya dari 3 sampai 3,5 jam itu harus dilanjutkan dengan transportasi lain, yaitu adalah transportasi dengan menggunakan kapal feri atau kapal angkut dari Pelabuhan Larantuka menuju ke Pelabuhan Weiwarang. Dan kalau kami memantau juga dari bantuan sendiri, nantinya pihak TNI akan bekerja sama dan juga berkoordinasi dengan pemerintah apabila memang diperlukan dan juga dibutuhkan untuk proses pengangkutan logistik sendiri. Tadi kami juga sempat mengikuti penerbangan dari Skadron 42 dari Bandara Halim Perdana Kusuma, nantinya siap untuk mengantarkan bantuan-bantuan sosial untuk menuju ke arah Nusa Tenggara Timur. Dan sebelumnya untuk di Bandara Franseda sendiri pada Senin malam juga sudah tiba sebenarnya pusat atau bantuan logistik juga dari Kementerian Sosial yang tiba di Bandara Franseda dan juga sudah diantarkan sebenarnya Ibrahim dan juga saudara. Sehingga kalau untuk proses perjalanan biasanya kalau dari sini adalah dengan menggunakan jalur darat lalu kemudian dilanjutkan kembali dengan menggunakan jalur laut melalui penyeberangan. Ibrahim. Baik, tentu kita harapkan bantuan bisa segera sampai kepada para korban di sana. Terima kasih Francisco melaporkan dari Maumere. Sebelumnya ada Citos yang melaporkan dari Pulau Adonara. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.